Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Ringo Fernadi. Terima kasih buat kalian yang sudah setia menunggu video-video dari saya, membuat saya tetap semangat untuk membuat video-video selanjutnya. Saya doakan untuk kalian semua, semoga selalu dalam keadaan sehat, selalu diberikan keberkahan. Amin. Oke, jangan lupa subscribe-nya ya. Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga kalian sehat selalu ya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang menggambar grafik fungsi kuadrat. Nah, di video sebelumnya, saya sudah membahas tentang apa sih fungsi kuadrat itu dan bagaimana sih sifat-sifatnya. Nah, bagi kalian yang belum menonton, silakan tonton terlebih dahulu penjelasan sebelumnya mengenai fungsi kuadrat. Linknya ada di deskripsi ya. Nah, sekarang kita masuk ke menggambar grafik fungsi kuadrat. Bagaimana sih caranya? Nah, ini ada langkah-langkahnya. Yang pertama, kalian harus menentukan titik potong terhadap sumbu X, yaitu dengan cara mensubstitusikan nilai Y sama dengan 0. Nah, jadi persamaan kuadratnya AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Nah, kemudian yang kedua, kalian harus menentukan titik potong terhadap sumbu Y dengan cara mensubstitusikan nilai X sama dengan 0. Nah, yang ketiga, kalian harus menentukan sumbu simetri dan titik balik atau titik puncak. Sumbu simetri rumusnya X sama dengan negatif B per 2A. Sedangkan titik puncak min B per 2A, min D per 4A. Nah, dan yang terakhir, kalian harus menentukan titik bantu dengan mengambil sebarang X. Nah, yuk kita langsung saja ke contohnya. Nah, kita punya contoh fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat dikurang 4X dikurang 5. Nah, A-nya 1, B-nya min 4, dan C-nya min 5, ya kan? Dari mana angka-angka itu? Sudah ada di penjelasan di video sebelumnya ya. Nah, karena A-nya ini 1, sesuai dengan sifatnya, kalau A-nya lebih besar 0, maka grafiknya akan terbuka ke atas. Kemudian kita hitung nilai diskriminannya dengan rumus B kuadrat dikurang 4AC. Nah, tinggal substitusikan nilai B-nya. Min 4 dikuadratkan dikurang 4 kali 1 dikali negatif 5. Maka dapatlah 16 tambah 20. 16 dari mana? Negatif 4 dikali negatif 4. Jadi hasilnya positif. Plus 20 didapat dari negatif 4 kali 1. Negatif 4. Negatif 4 kali min 5. Jadi negatif ketemu negatif lagi ya. Maka hasilnya positif 20. Maka diperoleh nilai diskriminannya 36. Sesuai dengan sifatnya, kalau nilai diskriminan lebih besar dari 0, maka grafiknya akan memotong sumbu X di dua titik yang berbeda. Oke, mari kita lanjut ke langkah pertama, yaitu menentukan titik potong terhadap sumbu X dengan cara mensubstitusikan nilai Y sama dengan 0. Jadi, AX kuadrat tambah BX tambah C-nya sama dengan 0. Sehingga X kuadrat dikurang 4X dikurang 5 sama dengan 0. Nah, ini tinggal kita faktorkan saja. X min 5 dikali X plus 1 sama dengan 0. Kok bisa ketemu seperti ini, Pak? Nah, di SMP kalian sudah pernah belajar ini ya.
Jadi silakan dibuka kembali buku catatannya atau buku paketnya, dipelajari kembali kalau kalian lupa ya. Nah, maka dapatlah nilai X-nya itu 5, ya, bukan negatif 5 ya, tapi 5, karena negatif 5 nanti pindah ke kanan ya. X min 5 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 5. Dan X-nya, dan yang X kedua adalah negatif 1. Maka titik potong terhadap sumbu X-nya adalah 5,0 dan negatif 1,0. Oke, lanjut ya. Langkah kedua yaitu menentukan titik potong terhadap sumbu Y dengan cara mensubstitusikan nilai X-nya sama dengan 0. Nah, tinggal masukkan nih, tinggal ganti nilai X-nya 0. Jadi 0 kuadrat dikurang 4 kali 0 dikurang 5. Maka diperoleh nilai Y-nya sama dengan min 5. Jadi titik potong terhadap sumbu Y adalah 0, min 5. Pak, kenapa di sini 5,0 dan negatif 1,0 sedangkan di sini 0, min 5? Ingat sekali lagi, yang namanya titik adalah X, Y. Jadi X terlebih dahulu baru nilai Y-nya. X-nya ini 5, Y-nya 0. Jadi 5,0. X-nya min 1, Y-nya 0. Min 1,0. Kalau di sini X-nya 0, Y-nya min 5. Jadi nilai X dulu yang kita masukkan. Paham ya? Oke, kita lanjut. Langkah ketiga, yaitu menentukan sumbu simetri dan titik balik atau titik puncak. Sumbu simetri rumusnya X sama dengan negatif B per 2A. Jadi tinggal kita substitusikan saja nilai B dan A-nya. Kemudian titik puncaknya min B per 2A, min D per 4A. Oke. Nah, sebelumnya udah diketahui nih, A sama dengan 1, B-nya min 4, C-nya min 5, nilai diskriminannya pun sudah kita hitung, dapatnya 36. Jadi tinggal kita masukkan ke rumusnya. Sumbu simetri min B per 2A jadinya min 4. Jadi min ini berasal dari rumus B-nya min 4 per 2 kali A-nya 1. Min kali min positif ya. Nah, jadi 4 per 2 sama dengan 2. Jadi sumbu simetrinya X sama dengan 2. Kemudian titik puncak. Titik puncak ini min B per 2A-nya sudah kita hitung ya kan. Sekarang kita hitung nilai min D per 4A. Ya, tinggal masukkan min 36 per 4 kali 1. Min ini dari rumus, D-nya 36, 4 dikali 1. Jadi min 36 per 4 hasilnya min 9. Sehingga titik puncaknya adalah 2, min 9. Oke, paham ya? Ya, kita lanjut. Langkah terakhir yaitu menentukan titik bantu dengan mengambil sembarang X. Jadi kalian terserah X-nya kalian misalkan berapa saja. Tapi saya sarankan atau sebaiknya jangan mengambil nilai X yang sudah ada ya. Nilai X yang sudah ada tadi yaitu 5, kemudian min 1, 0, dan 2. Jadi carilah angka-angka selain itu. Bebas berapa saja ya. Oke, di sini saya misalkan X-nya sama dengan 3. Ya sudah, tinggal kita substitusikan nilai X-nya sama dengan 3. Jadi Y sama dengan 3 kuadrat kurang 4 kali 3 kurang 5. Maka dapatlah 9 dikurang 12 kurang 5, dapatnya min 8. Jadi titik bantunya adalah 3, min 8. Oke ya. Pak, boleh nggak Pak misalkan X-nya sama dengan 4, 5 dan seterusnya. 4, 5 sudah ada tadi ya. 4, 6 itu ya. Semuanya kita misalkan. Ya enggak masalah kalau memang kalian ingin mengambil titik bantu yang banyak. Kalau cukup sekali ya sekali saja. Gitu ya. Nah, nih kita rangkum nih dari tadi nih.
yang langkah-langkah 1, 2, 3, 4. Titik potongnya terhadap sumbu X 5,0 dan min 1,0. Titik potong terhadap sumbu Y 0,-5. Sumbu simetri 2, titik puncaknya 2,-9 dan titik bantunya 3,-8. Nah, sekarang kita gambar. Nah, kalian perhatikan ya, sebelum menggambar berapa nilai X terbesar dan nilai X terkecil, kemudian nilai Y terbesar dan nilai Y terkecil, ya, supaya gambarnya efisien. Nah, kemudian gambar dulu sumbu koordinatnya. Nah, ini ya, ini sumbu X, ini sumbu Y. Nah, yang pertama titik potong terhadap sumbu X 5,0 dan min 1,0. Ya, kita letakkan ya, ini titiknya 5,0 dan min 1,0. X-nya 5, Y-nya 0. Ini X-nya min 1, Y-nya 0. Kemudian titik potong terhadap sumbu Y 0,-5, X-nya 0, Y-nya min 5. Kemudian sumbu simetri itu X sama dengan 2. Nah, seperti ini ya. Jadi sumbu simetri itu yang membagi dua wilayah sama besar ya. Oke, titik puncak 2,-9, X-nya 2, Y-nya min 9. Dapatlah di sini. Kemudian titik bantunya 3,-8 di sini ya. Nah, baru titik-titik ini kita hubungkan. Jadilah seperti ini. Itu ya. Nah, garis inilah ya, gambar inilah yang merupakan gambar grafik fungsi kuadrat. Y sama dengan X kuadrat dikurang 4X kurang 5. Sesuai sifatnya tadi, terbuka ke atas, kemudian memotong sumbu X di dua titik yang berbeda. Nah, ini sudah sesuai ya. Oke. Nah, yang perlu diperhatikan, kalian tidak boleh menggambar garis ini menggunakan penggaris. Misal nih, seperti ini gambarnya. Nah, itu tidak boleh ya. Tidak boleh ujungnya lancip seperti ini, tidak boleh lurus ya. Itu tidak boleh. Jadi dia sedikit melengkung. Nah, seperti ini. Itu ya. Nah, seperti ini tidak boleh. Ini salah. Oke, paham ya? Oke, yuk, ini tugasnya nih. Tugasnya sketsalah gambar grafik fungsi yang A, Y sama dengan negatif 4X kuadrat tambah 8X kurang 3, yang B negatif X kuadrat tambah 2X tambah 8. Oke ya, kerjakan sesuai dengan ketentuan yang sebelumnya, yaitu buat dalam bentuk PDF atau foto yang ukurannya tidak boleh melebihi 10 MB ya. Nanti diupload di Google Form yang linknya sudah saya cantumkan di kolom deskripsi. Paham ya? Oke, itu saja video pembahasan dari saya untuk saat ini. Semoga bermanfaat, semoga kalian sehat selalu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Berikan dukungan kalian dengan cara subscribe, like, serta komennya. Semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi di video selanjutnya.